Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Elektro C akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi undang-undang yang telah melalui uji konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Natasha Catherine, yang kedua ada Muhammad Asad, yang ketiga ada Alvin Muhammad Rafli, dan yang terakhir ada Mujizatullah. Adapun pembahasan materi pada kali ini, yang pertama itu ada konsep dari konstitusi itu sendiri, yang kedua realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, dan yang ketiga adalah masalah yang timbul, yang keempat ialah solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Asad. Pertama, mari kita membahas tentang konsep konstitusi. Yang pertama adalah pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah norma dalam sistem politik negara dan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah negara. Bagian telah dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Kemudian, pengertian hukum dasar negara. Setiap negara berdaulat memiliki instrumen menjelaskan eksistensi sebuah negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Ada dua macam hukum dasar, yaitu yang pertama adalah hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar. E.C. Sweet dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara umum Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada prinsipnya, mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Bagi mereka yang menganggap negara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang Undang-Undang Dasar sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang kedua adalah hukum dasar tak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Konvensi misalnya terdapat pada praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar yang tidak tertulis, seperti pidato kenegaraan Republik Indonesia setiap 16 Agustus di dalam sidang DPR, pidato presiden yang diucapkan sebagai keterangan mengenai RAPBN pada minggu pertama Januari, pidato pertanggungjawaban presiden dan ketua lembaga negara lainnya dalam sidang tahunan MPR, dan yang terakhir dalam mekanisme pembuatan GBHN. Selanjutnya Mujizatullah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang realita dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Realita bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak polemik yang terjadi seperti KKN, multikulturalisme yang memicu perang antar suku dan agama, serta sentralisasi pembangunan hanya di Pulau Jawa dan kota besar, sehingga kurang memperhatikan wilayah lain yang memicu pertikaian untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Masalah yang timbul secara substansial, Konstitusi Indonesia belum menyelesaikan beberapa hal, dan disitulah lahir problem konsep bagi negara hukum Indonesia dalam kaitannya dengan bangunan konstitusi. Pertama, Indonesia dalam bidang eksekutif mengatur sistem presidensial. Kedua, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya, Alvin. Adapun undang-undang yang telah melalui uji konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPI SI memohon uji materi pasal 81, 82, dan 83 dalam Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak MK dibentuk hingga saat ini, KUHP telah diuji sebanyak 10 kali. Pengujian pertama terhadap KUHP diajukan tahun 2006 oleh Egy Sujana dan Pandapotan Lubis, dan yang berakhir kali diajukan September 2013. Dari 10 pengujian yang diajukan, hanya 2 permohonan yang dikabulkan oleh MK, yaitu 1. Pengujian terhadap pasal 134, 136 bis, dan 137 putusan nomor 13/22 PUU 4 2006. Dan yang kedua, pengujian terhadap pasal 107, pasal 154, pasal 155, pasal 160, pasal 161, pasal 207, dan pasal 208. Putusan nomor 6 PUU 5 2007, maka hanya mengabulkan sebagian, yaitu membatalkan pasal 154 dan 155. Putusan MK terhadap pengujian undang-undang tersebut. UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang judicial review Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sidang dengan nomor perkara 101 PUU 18 tahun 2020 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI merupakan sidang perdana dengan agenda pendahuluan 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sejak MK dibentuk hingga saat ini, KUHP telah diuji sebanyak 10 kali. Terhadap KUHP diujukan tahun 2006 oleh Egy Sujana dan Pandapotan Lubis, yang berakhir kali diajukan September 2013. UU yang isinya bertentangan dengan UUD tidak dilakukan uji konstitusionalitas. Adapun fungsi uji konstitusionalitas ini semestinya dilihat dari pandangan teori jenjang norma hukum dari Hans Nausky 10 yang menyatakan bahwa stat fundamental norma dasar negara, sebagian norma tinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-norma hukum yang berbeda di bawahnya. Baiklah, adapun solusi dari permasalahan konstitusi negara Indonesia yaitu agar konstitusi negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman taat asas dan taat hukum. Maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga negara sebagai berikut. Yang pertama itu bersikap terbuka, yang kedua mampu mengatasi masalah, yang ketiga menyadari adanya perbedaan, yang keempat memiliki harapan yang realistis, yang kelima memiliki penghargaan terhadap karya bangsa sendiri, dan yang keenam mau menerima dan memberi umpan balik. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.